猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Xiaoyan menelan nektar dewa tertinggi dari Dewi Perang bersayap ungu. Di sisi lain, Chowking mengganggu sosok binatang iblis abadi. Binatang itu pun menyerang, dan arahnya berpindah dari Chowking ke Xiaoyan, dan scene pun berganti. Tapi jika dia benar-benar reinkarnasi dari sang dewa tertinggi, tidak peduli berapa banyak cara yang aku gunakan, aku tidak dapat membunuhnya, gumam Chowking kembali. Ketika Laotian selesai mendengar kata-kata itu, dia pun melihat ke tirai tipis kembali. Kilatan biru itu sudah benar-benar hilang, dan di jarak ratusan kaki jauhnya, sebuah cangkang kura-kura muncul. Cangkang itu sudah terbakar api hitam, tetapi tubuhnya tampak tidak rusak. Setelah menunggu dengan waktu yang cukup lama, sosok Xiaoyan melesat keluar, dan ternyata ia memblokir sinar biru ganas itu dengan cangkang kura-kura. Namun tubuh Xiaoyan juga tetap terluka, dan jelas bahwa ia tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan mematikan itu. Akan tetapi, cedera di tubuh fisik Xiaoyan akan sembuh dengan cepat, dan sementara luka di tubuhnya terus menyembuhkan diri, Xiaoyan benar-benar menemukan bahwa kegelisahan energinya akan memiliki efek tertekan. Hahaha, ini sungguh menarik. Penciptaan energi ini sebenarnya tidak mengharuskan aku untuk berkonsentrasi secara langsung, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan memancarkan cahaya terang pada saat ini. Serangan barusan memang melukai Xiaoyan, tapi ternyata penyembuhannya dapat menekan energi yang bergejolak di dalam tubuhnya. Dengan kata lain, jika Xiaoyan bisa menemukan lawan sekarang, maka kegelisahan lautan energinya bisa distabilkan dengan bertarung. Segera, pikiran Xiaoyan pun bergerak, dan bahkan tanpa ragu-ragu dia siap untuk terus melesat ke arah utara. Akan tetapi, dia tidak tahu apakah ada keberadaan yang lebih kuat di arah utara ini. Setelah sekitar setengah kolom dupa melesat ke depan, sosok Xiaoyan perlahan berhenti, dan sayap emas hitam perlahan mengepak di belakangnya. Tepat ketika dia melihat pemandangan di depannya, pupil mata Xiaoyan sedikit menyusut. Pada saat Xiaoyan melihat ke sisi yang jauh, benua itu sudah runtuh dan berubah menjadi asap debu yang terus menghilang dalam kehampaan. Bahkan hanya dengan mengikuti tatapannya, dia bisa melihat bahwa dunia ini perlahan menghilang. Seluruh dunia ini berantakan, dan itu benar-benar hilang dalam sungai waktu yang panjang. Pada kecepatan ini, Xiaoyan khawatir tidak perlu waktu bertahun-tahun lamanya untuk menyebar ke Samudra Ungu, dan sejumlah bagian dunia ini akan sepenuhnya berubah menjadi kehampaan yang seolah-olah tidak pernah ada. Apa yang dilihat Xiaoyan sekarang adalah dunia yang perlahan menghilang. Segera sayap Xiaoyan bergetar, dan dia meninggalkan tempat ini dengan melesat ke arah selatan. Mungkinkah dia ingin pergi ke arah selatan? Gumam Chowking. Chowking menatap sosok Xiaoyan yang tengah melesat kencang dari tirai tipis. 33 dunia sendiri tidak sebesar itu. Namun dengan bantuan dari sayap dewa, Xiaoyan bisa mencapai arah selatan paling lama, yaitu setengah hari ini. Dia benar-benar ceroboh. Bukan langkah yang bijaksana untuk memprovokasi Xiaoju, gumam Chowking kembali. Adapun Xiaoju yang Chowking maksud itu adalah binatang iblis abadi yang dia provokasi sebelumnya. Tapi tampaknya dia memberi julukan yang sedikit menghina. Bahkan begitu kata-kata dari mulut Chowking selesai, cahaya biru lain kembali melesat dari ujung yang jauh. Hah, dasar binatang buas sialan. Cepat, kembalilah, ucap Chowking. Chowking berteriak dengan penuh amarah, dan dengan gelombang lengan bajunya lagi, sinar cahaya biru itu kembali dipantulkan olehnya.
dapat dilihat bahwa tidak ada keraguan tentang kekuatan Chowking. Setidaknya binatang iblis abadi itu belum benar-benar dianggap layak di mata Chowking, dan serangan binatang iblis ini dapat dengan mudah dihempaskan hanya dengan melambaikan tangannya sesuka hati. Dari sini dapat dilihat bahwa kekuatan lelaki tua kurus ini jelas sangat kuat dan bisa dibandingkan Chowking ini termasuk orang yang cukup langka di dunia ini. Aku tidak menyangka bahwa sayap-sayap milik Dewi Perang yang asli belum juga menghilang dalam waktu yang sangat lama ini. Aku pikir itu seharusnya menjadi tujuan akhir mereka. Gumam Chowking. Jelas ketika Chowking datang ke sini, dia tidak punya banyak waktu dan tidak tahu banyak tentang situasi dari dunia untuk saat ini. Namun Xiaoyan tampaknya tidak tahu bahwa sebenarnya ada 4 Dewi Perang, tetapi hanya 2 yang dapat dihadapi. Sementara untuk 2 Dewi Perang lainnya, mereka menghilang bersama dunia di beberapa titik. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa pergi ke arah selatan. Dia ingat bahwa pria gunung itu mengatakan bahwa ada binatang iblis abadi di arah selatan, dan dia tidak tahu seberapa kuat monster itu. Tapi singkatnya, Xiaoyan harus segera menemukan lawan. Jika tidak, lautan energi yang ketat di dalam tubuh Xiaoyan akan menjadi semakin gelisah. Dan begitu semuanya runtuh, itu akan menjadi bumerang pada akhirnya. Saat jumlah peningkatan ini, seharusnya tidak ada masalah bagi Xiaoyan dalam menerobos ke puncak bintang 8. Tetapi, jika kegelisahan dari lautan energi tidak dapat diselesaikan, jika itu terus meningkat, hal ini akan menjadi bahaya tersembunyi yang sangat besar. Pada saat ini, sosok Xiaoyan sudah memasuki wilayah abu-abu dan gelap di arah selatan. Dalam kabut abu-abu ini, Xiaoyan bisa melihat bahwa ada sosok besar yang berjalan di dunia ini dengan langkah berat. Namun pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Tingkat binatang ini sama seperti yang dikatakan oleh Zhu Hong. Jika Xiaoyan tidak memperhatikannya, dia mungkin akan langsung menjadi jiwa yang mati di dalam mulut monster itu. Xiaoyan pun menggertakkan giginya sambil menatap sosok itu dari kejauhan. Dia sedikit ragu untuk mengganggu sosok itu, tapi sepertinya sekarang dia tidak punya pilihan selain memprovokasinya. Karena hanya dengan sebuah pertarunganlah Xiaoyan akan bisa menstabilkan sumber energi yang ada di tubuhnya, sehingga kultivasi tidak mengalami kemacetan lagi. Sepertinya aku terpaksa untuk memprovokasinya, gumam Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Pada saat ini, tubuhnya mulai bergerak, sumber energi di tubuhnya melonjak tanpa keraguan, dan sayap Dewi Perang pun tiba-tiba bergetar. Lalu Xiaoyan pun menyerang ke arah binatang iblis itu dengan sangat cepat. Ketika serangan Xiaoyan mendarat di tubuh makhluk besar itu, binatang iblis itu pun berhenti sebentar. Lalu dia perlahan mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, sepasang tungku ungu yang ada di punggung binatang itu menatap ke arah Xiaoyan, dan sepertinya tidak ada emosi di mata binatang itu. Namun tepatnya ketika Xiaoyan berhenti, tiba-tiba binatang iblis itu pun membuka mulutnya, dan seberkas cahaya langsung melesat menuju Xiaoyan. Kecepatan cahaya ini sangat cepat, sehingga meskipun Xiaoyan berusaha menghindari dengan kecepatan penuh, dia masih terkena serangan itu. Di sisi lain, ketika melihat cahaya itu, Xiaoyan langsung bereaksi. Ini karena serangan cahaya tiba-tiba yang diderita sebelumnya sama persis dengan yang terjadi di daerah utara. Apakah kamu yang menyerangku? Gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit, tetapi dia tidak tahu bahwa binatang iblis menyerang Chowking, dan Chowkinglah yang mulai mengubah arahnya. Selain itu, Xiaoyan juga tidak tahu bahwa pada saat ini dia hanya bisa membiarkan binatang iblis itu untuk membawa tungku hitam ini di punggungnya. Sementara itu, Chowking yang berada jauh di daerah timur, dia terlihat sangat gembira, dan sepertinya semua ini sesuai dengan rencananya. Dasar orang tua yang jahat dan kejam, ucap Lotian sambil menatap Chowking dengan marah. Ketika mendengar ucapan ini, Chowking merasa tidak berdaya. Sebelumnya, Lotian tidak pernah menghormatinya, dan sekarang dia malah memarahinya. Itu saja. Aku tidak peduli denganmu sebagai seorang guru. Di masa depan kamu akan memahami niat baik dari seorang guru. Selain itu, ia mengambil inisiatif untuk memprovokasi Xiaoju. Jadi, ini tidak ada hubungannya denganku, ucap Chowking. Chowking tersenyum masam dan dia mengangkat baunya ini. Bahkan jika kata-kata Lotian sulit untuk didengarnya, Chowking tidak marah sama sekali, melainkan dia terlihat bahagia.
Setidaknya untuk saat ini Letian bisa menatap dan inilah yang sebenarnya dia inginkan. Namun jelas lebih mustahil untuk menghadapi binatang iblis itu dengan kekuatannya. Sepertinya mampu menahan binatang itu selama beberapa waktu adalah batasannya, gumam Chowking. Pada saat ini, Letian melihat ke arah tirai cahaya yang ada di depannya, dan ketika melihat sosok besar dari binatang iblis itu, pupil matanya juga sedikit menyusut. Bahkan, jika Letian memiliki tubuh yang superior dan berada di puncak kekuatannya, seperti yang dikatakan Chowking, dia tidak akan bertahan walaupun hanya untuk beberapa waktu saja. Itu karena dia bisa merasakan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh binatang iblis itu. Kini binatang iblis itu terus membuka mulutnya dan menyerang Xiaoyan. Sinar cahaya biru yang keluar dari mulutnya penuh dengan kekuatan penghancur. Dan ketika cahaya itu mengenai bebatuan di sekitarnya, berbatuan itu langsung berubah menjadi abu. Untungnya Xiaoyan mendapatkan dukungan dari sayapnya, jadi dia bisa menghindari serangan-serangan dengan kecepatannya. Xiaoju, sejauh yang aku tahu dia dapat menampilkan banyak kemampuan. Dan itu juga bisa dianggap sebagai kemampuan unik di antara banyak binatang. Kekuatannya bukanlah tubuh fisik, tetapi kemampuan untuk menggunakan sumber energinya untuk melancarkan serangan yang sangat kuat, gumam Chowking sambil membelai dagunya. Sementara itu di tirai cahaya terlihat ada kilatan petir di tanduk binatang iblis itu, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan melesat ke arah Xiaoyan. Sosok Xiaoyan pun menghindar dengan sangat cepat, tetapi kecepatan guntur itu sangat cepat dan sepertinya mustahil bagi Xiaoyan untuk menghindari semua serangan itu. Ribuan guntur pun mendarat di tubuh Xiaoyan. Perasaan mati rasa segera menyebar di tubuhnya, dan perasaan ini membuat tubuh Xiaoyan menjadi kaku. Di sisi lain, binatang iblis itu juga membuka mulutnya, dan sinar cahaya biru memadat lagi di mulutnya, seolah-olah dia hanya mempunyai satu tujuan, yaitu melenyapkan Xiaoyan secara langsung. Makhluk itu menyerang Xiaoyan tanpa ampun, dan sepertinya ia tidak memiliki perasaan. Dalam kondisi ini, Xiaoyanlah yang mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Jadi, binatang iblis itu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Di kelampahan petir yang tak terhitung jumlahnya menutupi ruang di sekitar. Tidak peduli bagaimana Xiaoyan bergerak, dia akan selalu menyentuh petir panjang itu. Untungnya sayap Dewi Perang Xiaoyan tampaknya tidak terpengaruh, sosoknya sedikit tertinggal. Kecepatan tidak terpengaruh oleh guntur itu, tetapi serangan guntur sedikit agak sulit dihindari. Sekarang, Xiaoyan hanya bisa menghindari serangan dari binatang iblis itu dengan kecepatan penuh. Tapi tampaknya di mata binatang itu, Xiaoyan hanyalah belalang yang melompat-lompat dan tidak bisa masuk ke matanya sama sekali. Meskipun kecepatan Xiaoyan sangat cepat, dia tidak bisa sepenuhnya menghindari semua serangan dari binatang itu. Ia benar-benar bisa merasakan, dan pihak lain sepertinya tidak ingin membunuhnya. Sementara Xiaoyan menghindari serangan dari binatang itu, ia benar-benar membiarkan serangannya jatuh padanya, dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Hal ini karena ketika sejumlah besar energi dilepaskan, dan luka muncul itu di tubuh Xiaoyan, artinya energi yang gelisah di dalam tubuhnya bisa ditekan. 360 juta sumber energi, gumam Xiaoyan. Kini mata Xiaoyan sedikit menyipit dan dia menatap binatang itu. Meskipun dia tampak garang, pada kenyataan temperamennya tidak kasar, dan dia bahkan bisa digambarkan sebagai makhluk yang lemah lembut karena tidak akan menyerang tanpa alasan. Tepat ketika Xiaoyan masih menggunakan kekuatannya untuk menekan lautan energi yang masih gelisah, binatang iblis itu tiba-tiba meledak dengan mengejutkan. Dan ketika Xiaoyan tertekan gelombang kejutan itu, ia langsung kaget dan terbang ratusan meter jauhnya. Tampaknya ini adalah peringatan yang diberikan oleh binatang iblis itu, dan jika Xiaoyan berani mendekat, binatang itu akan langsung memusnahkannya. Akhirnya sosok Xiaoyan pun berhenti, itu karena dia juga memahami bahwa masih ada kesenjangan antara kekuatannya sendiri dan juga kekuatan dari binatang iblis itu. Kini, jika binatang itu benar-benar ingin membunuh Xiaoyan, Xiaoyan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Sebelumnya para Dewi Perang yang dilawan Xiaoyan memang bisa dikatakan makhluk yang sangat kuat, dan Xiaoyan bisa mengalahkan mereka.
namun jiwa mereka sudah menghilang dan tidak meninggalkan apapun kecuali ingatan dan tubuh masa lalu mereka. Akan tetapi, apa yang disebut binatang iblis abadi adalah berbeda. Makhluk itu masih mempertahankan energi kehidupan yang kuat selama bertahun-tahun, dan tampaknya dia bisa hidup berdampingan dengan waktu. Nah, kamu bisa meletakkan binatang itu di pagoda emas, ucap seseorang yang tiba-tiba terdengar di benak Xiaoyan. Ketika Xiaoyan sedang memikirkan cara untuk mengalahkan binatang itu, sebuah suara yang sudah lama tidak muncul tiba-tiba terdengar di benak Xiaoyan, dan sumber suara itu berasal dari Jianlao. Diletakkan di dalam pagoda emas, gumam Xiaoyan yang terlihat bingung. Xiaoyan langsung bingung ketika mendengar ucapan Jianlao itu, yang mana apakah pagoda emas itu masih bisa menampung binatang-binatang seperti itu. Binatang iblis abadi sudah melampaui waktu dan sudah menjadi monster di reruntuhan. Di pagoda emas ada lantai ke-12 yang disebut Lingso atau Ringentua spiritual. Dan di tempat itu, kamu bisa menampung makhluk-makhluk dari reruntuhan, ucap Jianlao yang bergema di benak Xiaoyan. Makhluk-makhluk dari reruntuhan? Apakah Juying termasuk makhluk dari reruntuhan? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan ingin mencari kesempatan untuk bertanya tentang masalah Juying, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa lantai ke-12 pagoda emas bahkan bisa menampung binatang-binatang dari reruntuhan. Seharusnya dia masih setengah langkah dari binatang reruntuhan, dan masih ada celah antara ular itu dan juga binatang iblis abadi, ucap Jianlao. Setengah langkah. Namun seharusnya aku hampir tidak bisa memasuki reruntuhan spiritual itu, bukan? Tanya Xiaoyan. Itu sedikit sulit, tapi kamu bisa mencobanya, jawab Jianlao. Lalu bagaimana jika aku tidak berhasil? Tanya Xiaoyan kembali. Kamu akan langsung dihancurkan di dalam reruntuhan itu, ucap Jianlao dengan nada yang tenang. Xiaoyan pun tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu. Ia berpikir bahwa harga yang harus dibayar untuk upaya ini tampaknya terlalu tinggi. Artinya setelah aku meletakkannya di ruang reruntuhan spiritual, pagoda emas, aku akan bisa membawanya pergi dari sini, tanya Xiaoyan. Ya, tapi mereka tidak bisa meninggalkan Lingso untuk waktu yang lama tanpa persetujuan dari dunia sensi, ucap Jianlao. Lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan persetujuan dari dunia sensi, tanya Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ototeng di atas kayu. Thank you.一旦被他们锁定的位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。